Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Zatayum Nur Ramalina, Sidkina Aulia Zendra, Nurul Hadijah Saidana, dan juga Rifki Alfarid. Dan kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi manajemen sumber daya manusia di Kementerian Pan-RB. Kementerian Penyandanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang biasa kita sebut Kemenpan-RB adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan penyandanggunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Sejak tanggal 23 Oktober 2019, Kementerian Pan-RB dipimpin oleh seorang menteri yaitu Tedjah Kumolo. Kementerian Pan-RB membuka 8 jabatan dengan total 19 kebutuhan untuk formasi P3K dengan batas usia yang paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57 tahun. Bagi para calon pelamar, diharuskan mempelajari terlebih dahulu mengenai jalur dan formasi yang akan diambil. Jalur tersebut dapat dipelajari melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB, yaitu Peraturan Menteri Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan PNS. Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengadaan PPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Serta Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 tentang pengadaan PPK untuk jabatan fungsional. Sedangkan informasi terkait informasi dapat dilihat persyaratan dan ketentuan di masing-masing instansi yang akan dilamar. Pada tahun 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan pola perencanaan dan rekrutmen ASN berubah dibandingkan sebelumnya, yaitu tidak berdasarkan keinginan kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah, tetapi berdasarkan kebutuhan. Selain itu, pola rekrutmen pegawai yang diutamakan saat ini adalah petugas lapangan berkaitan pelayanan publik. Pada rekrutmen ASN, terdiri dari 3 tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar atau SKD, dan seleksi kompetensi bidang SKB. Lalu pada seleksi SKB dan SKD akan menggunakan Computer Assisted Test atau CAT bagian kepegawaian negara. Sedangkan bagi calon pelamar, seleksi PPKP jabatan fungsional harus dimiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang kerja yang relevan dan jabatan fungsional yang akan dilamar. Dalam seleksi kompetensi terdapat 4 materi yang akan diujikan, yaitu yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis. Materi soal yang diberikan bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan keterampilan serta sikap dan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan. Dan juga soal kompetensi teknis ini akan disesuaikan dengan masing-masing jabatan yang akan dilamar, serta nilai ambang batasnya menyesuaikan untuk masing-masing jabatan. Selanjutnya yaitu materi soal kompetensi manajerial, bertujuan menilai mengenai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi. Selanjutnya, pada seleksi kompetensi sosial kultural, bertujuan untuk menilai penguasaan materi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan. Materi ini akan menguji pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk, termasuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan. Yang terakhir, pada seleksi kompetensi wawancara, peserta akan ditanyakan 10 butir soal mengenai 2 materi, yaitu tentang integritas dan moralitas, dengan durasi wawancara sekitar 10 menit. Berikutnya yaitu penempatan.
Saat ini, Kementerian Pan-RB mengeluarkan peraturan baru dalam mengatur kompetensi pegawai, yakni melalui Permenpan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat dalam melaksanakan rotasi atau mutasi jabatan juga harus mengikuti aturan tersebut. Maka dalam penempatan pegawai dapat lebih objektif, tidak lagi berdasarkan suka ataupun tidak suka, tetapi sesuai dengan kompetensinya. Selain melihat background pendidikan, tentunya juga harus melihat pengalaman bekerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS, pengembangan kompetensi perlu dilakukan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi. Dalam peraturan pemerintah tersebut, tercantum bahwa PNS harus memenuhi pelatihan sebanyak 20 jam setiap tahunnya. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN juga harus dilakukan dengan menerapkan sistem merit dan didasarkan pada kebutuhan setiap pegawai yang bersangkutan. Pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Disebutkan bahwa setiap pegawai aparatur sipil negara atau ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi tersebut diantaranya melalui pendidikan pelatihan, seminar, kursus, dan pendaftaran. Untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka pengembangan karir khususnya PNS, pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi dalam rencana kerja anggaran tahunan pada instansi masing-masing. Pegawai harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi jabatan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, pegawai perlu mengukur kompetensinya sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki. Salah satunya dengan melakukan penilaian kompetensi melalui assessment center. Metode yang dapat digunakan dalam melaksanakan pengembangan kompetensi ASN di era new normal ini dilakukan dengan yang pertama, yaitu melalui pendidikan pelatihan klasikal, yakni proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Pelatihan dilaksanakan pada pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan tingkat nasional, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosiokultural, seminar, konferensi, sarasehan, lokakarya, workshop, kursus, penataran, atau bimbingan teknis. Lalu yang kedua ada pelatihan non-klasikal, yakni proses pembelajaran yang dilakukan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan di alam bebas, dan pelatihan jarak jauh atau magang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN telah diatur tentang perbedaan PNS dan P3K, yaitu PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Jabatan Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PNS memperoleh gaji tunjangan dan fasilitas, serta cuti jaminan, pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K adalah pegawai yang dipekerjakan dengan jangka waktu yang ditetapkan. Masa perjanjian kerja paling singkat yaitu 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. P3K memperoleh gaji dan tunjangan serta cuti perlindungan dan pengembangan kompetensi. Bedanya dengan PNS, P3K dapat mendapat jaminan pensiun. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil presentasi pada hari ini terkait implementasi manajemen sumber daya manusia di Kementerian Pan-RB. Kami pamit mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.